Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Elin Karlina, unit kerja SMP Negeri 2 Cibuaya, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan pemantik yang diberikan adalah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, beberapa hal yang saya lakukan dan saya rasakan ketika pembelajaran di kelas diantaranya adalah: yang pertama, peserta didik diperlakukan sama, menggunakan metode dan strategi belajar yang sama tanpa memperhatikan bagaimana potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada guru, peserta didik hanya duduk diam dengan mendengarkan dengan tenang. Yang ketiga, penilaian lebih banyak bersifat penilaian kognitif dengan penilaian harian maupun penilaian sumatif. Dan yang keempat, sumber belajar berfokus pada buku teks atau buku pendamping yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, beberapa hal yang berubah diantaranya: yang pertama, berubahnya pemikiran tentang peserta didik, serta berubahnya pemikiran tentang proses pembelajaran. Dalam hal berubahnya pemikiran tentang peserta didik, diantaranya adalah saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan yang berbeda-beda. Memiliki keunikan dalam artian memiliki karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan juga sikap yang berbeda. Kemudian yang kedua, peserta didik juga memiliki potensi dan bakat yang berbeda antara satu dan lainnya. Dan yang terakhir adalah bahwa peserta didik bukanlah objek pembelajaran yang hanya duduk diam mendengarkan materi yang diberikan, melainkan peserta didik adalah subjek pembelajaran yang harus aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam hal proses pembelajaran, hal yang berubah diantaranya adalah: yang pertama, tujuan utama untuk mengoptimalkan potensi peserta didik bukan selesainya materi pelajaran. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran dengan student oriented atau berorientasi pada siswa, di mana siswa harus terlibat aktif dan mereka harus merasa bahagia dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, bahwa sumber belajar bisa berasal dari mana saja, baik itu dari diri siswa sendiri maupun dari lingkungan sekitar siswa. Dan yang terakhir adalah bahwa penilaian tidak selalu soal kognitif atau soal penilaian pengetahuannya saja. Beberapa hal yang dapat segera saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana siswa berada. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta melakukan penilaian secara holistik, baik dari segi kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 dan mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan guru penggerak diantaranya: yang pertama, bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam kehidupan untuk hidup tumbuhnya anak. Yang kedua, bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak, atau pendidikan bersifat holistik. Yang ketiga, pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan sejatinya menghamba pada anak atau menyesuaikan dengan segala potensi dan mengoptimalkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.